Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita bakal live Instagram bersama dengan @dokterpendaki. Nah, sebelumnya saya bikin judulnya dulu ya. Oke. Pin dulu sebentar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir. Sekarang saya akan coba invite Dr. Rainer di live kali ini. Dr. Rainer atau dokter pendaki. Sepertinya beliau sudah aktif. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Dokter Dinda. Sebentar ya. Iya, Oke. Oke. Maaf agak terlambat sedikit ya, Dok. Gak apa-apa, santai, Mbak. Oke, sekarang lagi di mana nih, Dok, posisinya? Lagi di rumah. Oh, soalnya kemarin Di... dari mana gitu. Iya, saya dari Manado. Ini sekarang di Oh, Surabaya. oh udah di Surabaya. Udah di Oke. Surabaya. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu nih, teman-teman wanita dan gunung, yaitu Dr. Rainer V. Tumbelaka, MCAT Clean, spesialis ortopedi dan traumatologi ya, Dok. Iya. Dan pastinya dokter ini adalah seorang pendaki juga. Sehingga Iya. sehingga beliau membentuk sebuah akun edukasi yang sangat bermanfaat, yaitu @dokterpendaki ya, Dok ya. Iya, Dok, betul. Kira-kira informasi yang ada di Instagram itu ada apa aja, Dok, di Dokter Pendaki itu, Dok? Oke, Dokter Pendaki platform edukasi non-profit ya. Kita karena saya hobi juga mountaineering, kemudian saya melihat kok belum ada gitu ya tenaga medis yang untuk sosialisasi outdoor medicine terutama tentang kesehatan kedokteran pendakian itu, jadi saya bikin itu untuk supaya meluruskan semua yang sedikit Mitos nih. menyimpang selama ini. Iya, Iya. betul, betul, betul. Iya, Apalagi jadi saya kan bikin dokter ini pendaki. sangat bersentuhan dengan dengan traumatologi ya, Dok ya, khususnya Ah, ya. betul. Hmm. Jadi karena bidang saya juga ya, Hmm. traumatologi, ortopedi Ya, traumatologi. Jadi traumatologi itu membahas tentang apa, Dok? Mungkin dari teman-teman yang lagi nonton mungkin ada yang belum tahu nih. oke, traumatologi itu membahas semua kejadian trauma, artinya tabrakan, jatuh, kemudian kita ada luka, apapun itu kita mengerjakan dan membahas tentang seputar kejadian-kejadian seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Yang berkaitan dengan trauma ya, Dok ya. Iya, trauma. Ortopedinya sendiri untuk bagian tulang, sendi, otot, kemudian Oh, segala gerak semua ya. tubuh ya, anggota gerak Oh, tubuh. anggota gerak tubuh. Nah, ini anggota gerak tubuh ini sangat kita pakai nih teman-teman dalam pendakian gunung karena Iya, mau nggak mau harus berjalan gitu ya, Dok ya. Saat di gunung betul. kita jalan kaki ibaratnya dengan berbagai macam medan gitu ya, Dok ya. Iya. Tulang Juga belakang juga pada banyak keluhan nih akhir-akhir ini, banyak yang DM karena oh gendong karier gitu. Terus tulang belakangnya sakit. Banyak mm, deh, banyak, banyak. iya iya betul. Jadi sekalian konsultasi ya, Dok ya, sama dokter bedah. Iya, saya kasih pandangan garis besarnya aja sih. Karena kalau konsultasi Iya. secara spesifik kan sangat Sulit harus sulit. pemeriksaan fisik yang jelas ya. Iya betul Mm-mm. betul betul.
Oke, mungkin kita langsung aja ya, Dok ya, tentang tanya jawab tentang topik kita malam hari ini, yaitu Iya, kemungkinan cedera saat pendakian gunung, nih, Dok. Nah, iya, oke. dokter sebagai pendaki juga mungkin sering ditanyain juga sama para pendaki ya, Dok ya. Iya, Gimana nih? Dokter Dinda, betul nih. Gimana Dok kalau cedera gimana? Nah, mungkin ada Iya. awalnya saya mau tanya dulu nih, Dok, tentang cedera ini. Apa saja sih, Dok, cedera saat pendakian gunung itu sendiri? Macam-macamnya gitu, Dok. Oke. Iya, jadi ini bisa dibagi ya. Kalau buat rekan-rekan yang suka mendaki atau Dokter Dinda sendiri, mungkin waktu mendaki kita bisa menemukan berbagai macam cedera, mulai dari yang tertutup dan terbuka. Mm-mm. Luka pertama, luka ya. Luka tergores maupun jatuh, luka abrasi artinya tertusuk. Kemudian bisa juga keseleo atau yang Mm-mm. disebut dengan sprain ya, sprain, kemudian Mm-mm. patah tulang, fraktur. Itu bisa terjadi waktu pendakian dan lumayan sering terjadi ya. Mm-mm, betul, betul. Itu masuk dalam. Kalau patah tulang juga termasuk ya, Dok ya, trauma cedera Iya, ya. betul. Ya, patah tulang itu termasuk dan banyak yang menganggap eh, susah gitu ya, mengenali patah tulang. Ini patah enggak? Ini keseleo enggak? Ini cuma eh, memar aja gimana? Jadi kita Mm-mm. harus mengenali itu. Mm-mm. Oke, mungkin dalam pendakian gunung sendiri, Dok, atau di kegiatan luar ruang ya, Dok ya, siapa aja sih, Dok, resiko untuk mengalami cedera saat pendakian gunung ini? Oke, jadi eh, yang beresiko adalah semua memiliki resiko ya, atlet dan non-atlet, profesional dan rekreasional. Jadi mereka pendaki rekreasional, pendaki profesional pun bisa mengalami cedera apapun itu ya. Tapi tentu saja bisa Mm-mm. meminimalisir resiko ya, meminimalisir resikonya tentu dengan pertama knowledge, skill dan attitude. Kemudian Oh, persiapan yang cukup, heeh. kemudian proteksi yang cukup. Nah, barusan kan ada berita ya tentang meninggalnya Iya. salah satu pendaki senior ya, karena Mm-mm. dengar-dengar karena jatuh ya. Itu juga bagian dari trauma kan. Padahal sudah pendaki senior sekali begitu di Latimojong. Iya, Nah, jadi iya betul, Dok. semuanya beresiko ya, semuanya beresiko. Tapi tentu kita punya cara-cara untuk meminimalisir resikonya. Tapi kalau mau dibilang secara objektif ya, secara objektif siapa sih yang beresiko? Tentu pertama usia ekstrim ya. Usia ekstrim itu Mm-mm. dalam arti bisa tua sekali atau muda sekali. Kenapa? Karena kalau yang usianya tua sekali, tentu kualitas-kualitas dari badannya, tubuhnya, organ-organnya, pun tulangnya dan sendinya sudah berbeda. Jadi Hmm. harus bisa menyesuaikan. Kemudian mereka yang memiliki indeks massa tubuh tinggi, artinya obesitas ya. Mereka yang Oh, obesitas. terlalu gemuk ya, Dok ya, atau Betul. Jadi mereka yang terlalu gemuk itu juga beresiko tinggi untuk mengalami eh, berisiko lebih tinggi untuk mengalami cedera sendi terutama dan kemudian gangguan keseimbangannya juga berbeda ya. Jadi itu beberapa hal Hmm. yang bisa dipantau sebelum melakukan pendakian. Misalnya kita bawa orang yang obes gitu ya, udah berat sekali. Taunya obesitas itu ada perhitungannya ya, buat rekan-rekan yang belum tahu. Jadi menghitung indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, nanti ketemu angkanya. Kalau dia di atas 30 itu obesitas. Normalnya adalah 18 sampai 24,9 ya. 18,5 sampai 24,9. Jadi kalau udah merasa aku agak gemukan nih atau udah obesitas banget, hati-hati kalau jatuh, kan Mm-mm. beban yang ditimpa itu berkali-kali orang yang dengan indeks massa tubuh normal gitu. Nah, Mm-mm. itu bisa patah tulang, bisa dislokasi gitu. Resikonya lebih berat gitu ya, Dok ya, bisa jadi lebih berat Iya, daripada betul. normal gitu ya, Dok ya. Betul, Dok, gitu. Oke, oke. Apalagi kalau misalnya beberapa pendaki yang mungkin kurang persiapan fisik, itu resikonya bakal lebih besar lagi ya, Dok? Iya, jadi itu lebih
kalau kita melakukan pendakian, kita kan selalu melakukan persiapan fisik ya. Itu banyak juga yang tanya, dok, sebaiknya persiapan fisik apa yang baik? Persiapan fisik yang seperti apa? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya latih? Nah, itu ada pedomannya sebenarnya, ada pedomannya. Jadi saya terbiasa berbicara dengan objektif ya, dengan data. Jadi kalau kita mau melakukan persiapan itu justru sangat individual, sangat individual. Jadi tergantung dengan istilahnya kapasitas fisik setiap orang. Jadi kalau gampangannya adalah yang dianjurkan itu pertama kita melakukan olahraga intensitas sedang dan tinggi. Jadi dan secara garis besar yang dilatih adalah endurance, strength, dan flexibility. Secara garis besar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mendaki cuma mendaki kalau istilahnya di Doraemon gunung bukit belakang sekolah. Pendek-pendek aja gitu. Ya ngapain kita persiapannya berbulan-bulan terus ya itu overtraining ya. Jadi bisa aja gitu. Bisa aja, tapi kalau misalnya kita cuma buat rekreasional ya ngapain gitu kan. Nah, itu saya pernah ngobrol sama Dokter Sofia Hage ya, spesialis kedokteran olahraga. Beliau juga menekankan kalau persiapan yang bagus itu disediakan, jadi ada persiapan fisik baik dari strength, endurance, dan flexibility. Cara latihannya adalah pertama kalau intensitas sedang itu kurang lebih 150 menit per minggu. Jadi kita taunya ini kita intensitas sedang atau tinggi atau berat ya. Itu seperti apa? Ada namanya talk test. Jadi tes bicara. Kalau kita misalnya lagi lari kita masih bisa ngomong gitu. Masih bisa ngomong hai, halo gitu. Tapi nggak bisa ngegosip gitu, nggak bisa si ini tuh gini-gini. Nah, itu berarti kita lagi intensitas sedang, cuma bisa mengucapkan kata per kata gitu. Nah, kalau intensitas berat udah nggak bisa ngomong kita, udah nggak bisa ngomong. Jadi lari gitu. Iya, betul. Iya, napas aja susah gitu. Napas aja susah. Nah, itu intensitas berat. Yang disarankan adalah kalau kita intensitas sedang itu 150 menit per minggu. Artinya itu bisa dibagi 150 menit, misalnya kita bagi 30 menit per hari, berarti kita dapat 5 hari. 5 hari seperti itu. Kalau intensitas berat 75 menit per minggu. Nah, bisa 15 menit kali 5 ya. Nah, itu juga harus ditambah dengan strength training. Jadi kita mengangkat beban dan lain sebagainya. Itu perlu juga ya dok ya, kayak angkat beban gitu ya dok ya? Perlu, karena kalau kita mendaki kan terutama bagian pinggang ke bawah yang harus dilatih ya, dan keseimbangan. Nah, itu kita minimal bahkan beberapa kan pakai carriel gitu, terus kita latihan. Nah, seperti itu. Berarti ini semua yang latihan fisik tadi termasuk dalam persiapan fisik kita yang dilakukan sebelum pendakian ya dok ya? Ya, untuk mencegah kemungkinan cedera. Karena kalau dalam kita kan ngobrolin cedera ya. Kalau kita persiapannya nggak bagus, juga warming up dan stretchingnya nggak bagus, itu bisa meningkatkan resiko juga adanya cedera pada bagian muskuloskeletal, artinya bagian otot, tulang, sendi, ya alat gerak. Gitu. Tangan, punggung gitu ya dok ya? Iya dok, gitu. Nah itu kan persiapannya itu sebelum pendakian ya dok ya. Kira-kira kapan jangka waktu yang disarankan untuk fisik itu sendiri dok sebelum melakukan sebuah pendakian gunung? Misalnya Gunung Merbabu gitu yang sedang terlalu tinggi nggak terlalu rendah. Ya itu sangat individualistis ya. Tapi yang disarankan kurang lebih kita melakukan secara rutin kurang lebih 2, 3, 4 minggu sebelumnya bahkan. Jadi kalau sudah merasa stamina endurance-nya udah cukup, oke. Tapi kalau misalnya kita datang gitu terus
besok guys berangkat kita muncak nih Merbabu gitu. Udah lama mager ya. Ayo cus gitu. Nah, itu hati-hati dok karena kalau kita yang penting niat gitu. Ntar pelan-pelan aja lah, ntar pelan-pelan naiknya. Hati-hati kalau kayak gitu. Itu bisa baru jalan bentar aja udah encok ya dok ya. Iya, ntar udah kram juga, udah Iya. wah macam-macam deh. Oke, itu kan sebelum pendakian ya dok ya, Iya, minimal sekali ya beberapa minggu gitu sebelum pendakian. mm-mm. Iya Kalau betul. misalnya dok pas hari H-nya nih, kita misalnya mau mendaki Mm-mm. jam pagi gitu ya dok. Mm-mm. Kira-kira sebelum itu harus ada warming up nggak dok? Untuk Iya, cedera itu. betul. Iya dok, itu kita kenal dengan stretching ya. Jadi ada namanya hiker stretch, itu ada pedomannya sendiri juga, Oh khusus ada. disarankan untuk, betul, ada namanya hiker stretch. Jadi Hiker. untuk mereka yang suka hiking ya, Hmm? ada hitungannya sendiri. Dan selama ini, itu perlu saya luruskan juga. Selama ini kan kita kalau mau stretching ya, stretching itu kan udah benar, memang kita harus melakukan secara runtut ya. Artinya bikin pola yang jelas, misalnya dari atas ke bawah gitu. Terus kalau kita mau melakukan hitungan itu antara 20 sampai 30 detik. Nah, ini biasanya Oh, orang-orang kan ngitungnya 1, 2 sampai 8 gitu ya. Nah, itu perlu diluruskan. oke. Karena yang disarankan sebenarnya adalah 20 sampai 30 detik per Oh, wow. pergerakan. Oke. Saya juga salah dok. Biasanya saya 2 kali 8 dok. Saya juga dulu salah kok. Karena kan di senam SKJ ya. Oke. Nah untuk gerakan stretching itu sendiri tuh berarti untuk peregangan ya dok ya, peregangan otot ya. Ya, peregangan sebelum melakukan pendakian. Paling mudah diselesai stretching, kemudian warming up dengan lari, Oh, jogging kurang lebih 10-15 menit. Oke, kita berangkat. oke. Itu idealnya ya, idealnya. Barusan saya mau nanyain, perlu nggak dok itu kita kayak kardio dulu sedikit gitu? Perlu berarti ya dok ya? Perlu. Itu Disarankan efeknya juga. itu ketika pendakian itu Pertama apa? meningkatkan fleksibilitas ya. Oke. Fleksibilitas. Kedua untuk meningkatkan kardiorespiratori. Artinya itu termasuk melancarkan peredaran darah. Atau kita kan misalnya pada mau jalan biasanya agak pagi ya, biar nggak Mm-mm. ngantuk. Iya. Biar tahu. Ya biar bangun. Gitu Berarti dok. ke apa namanya pencegahan cederanya juga berpengaruh ya dok untuk warming up itu Ya, sendiri. betul. Jadi kalau kita warming up, stretching itu menurunkan resiko cedera juga. Dan jangan lupa, bagi mereka yang sudah pernah cedera nih, misalnya, oh, aku dulu pernah cedera ankle, pernah Hmm. lututku nggak kuat nih kalau jalan. Dulu pernah bengkak waktu kapan. Nah, itu disarankan untuk menggunakan external support. Apa itu external support? Nah, ini aku ada contohnya ya. Jadi kayak deker ya, kalau Ah, kalian rekan-rekan. ya, Nah, saya ini dok yang ini begitu. Betul iya, dong. betul. Betul, ini buat lutut ya, buat lutut, buat ankle. Nah, ini bisa disarankan dipakai juga. Ini pertama untuk Sebenarnya menjaga stabilitas ya, oke. menjaga stabilitas dari sendi-sendi kita. Kemudian dia juga untuk mencegah eh, ada fungsi compression. Artinya kalau dia bengkak itu bisa terdistribusi ke berbagai sisi. Jadi nggak terkumpul di situ. Oh, Itu jadi meningkatkan stabilitas juga. oke. Itu dipakai dari awal pendakian ya, Dok? Iya, dari sudah Jadi dari awal nggak pendakian. nunggu dulu baru kita pakai Oh gitu ya, enggak, Dok? enggak. Oke. Beda sama compression garment ya. Compression Nah, garment itu kalau rekan-rekan suka pakai ini ya, kayak stocking gitu bentuknya, tapi bahannya berbeda ya. Nah, itu disarankan itu untuk menjaga otot ya, untuk supaya nggak bengkak ya. Kalau deker ini external support lebih ke sendi ya. Kalau compression garment lebih ke otot ya. Itu disarankan dipakai setelah pendakian gitu. Setelah pendakian untuk oh, mencegah yang disebut dengan delay onset muscle soreness. Jadi mencegah pegel-pegel gitu ya. Tapi ada juga yang
pro waktu, oh Oke. sebaiknya waktu pendakian juga gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi itu masih pro dan kontra ya. Tapi kalau setelah itu semua sudah satu suara gitu. Oh ini setelah itu terbukti efektif Hmm, gitu. Gitu. kalau setelah itu satu suara semuanya efektif gitu ya dok ya. Tapi kalau Iya, selama jadi pendakian belum tentu ya. ya beberapa jurnal dan penelitian menunjukkan itu efektif, tingkat efektivitasnya tinggi untuk mencegah pegel-pegel istilahnya. Jadi Oh, ototnya itu ya pakai compression garment. Tapi waktu naik itu ada juga yang menentang. Itu nggak ada efek apa-apa itu. Itu juga itu malah menghambat pergerakan kita gitu. Tapi ada juga oh, yang bilang, itu bisa bisa gitu. Tapi itu masih pro dan kontra ya kalau waktu kita mendaki. Tapi kalau setelah itu, nah itu semua satu suara. jadi misalnya gini kita dalam pendakian ya dok ya kita udah sampai camp terus kita pakai compression gitu. Kira-kira efektif dok seperti itu? eh Kalau seperti itu efektif ya. Kalau saya sih menganut yang efektif aja gitu. Kenapa Oh, enggak oke. gitu. Tapi Iya iya. kalau Iya. setelahnya enggak sih. Setelahnya Oh, justru semuanya ya. satu suara. Tapi yang Oke. saya perlu tekankan terutama deker ini ya, external support ya. Itu memang bagus untuk stabilitas sendi. Saya juga selalu pakai ya, ankle kiri kanan, lutut. Oh, walaupun dok belum pernah cedera, tapi tetap pakai untuk pencegahan boleh ya dok ya? Oh ya, boleh, 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 boleh. Nah, ini pilih yang agak ketat, tapi tidak terlalu ketat. Yang penting jangan longgar ya. Pilih yang tebal. Kemudian eh, ini dipakainya di dalam ya, di dalam. Jadi Yang bersentuhan sama kulit ya dok ya? iya di dalam baru kaos kaki. Kalau Oh, dibalik ya bisa juga sih, tapi kalau maksimal penggunaannya seperti itu. oke. Itu berarti kalau misalnya kita mau beli dekernya itu yang khusus buat olahraga ya dok ya? Iya, Biar heeh. untuk bahannya dan efeknya gitu ya? Ya, Mm-mm. deker, tapping, cara fungsinya sama kerjanya, cara kerjanya sama. Tapi strukturnya berbeda. Ini kan lebih tebal. Tapping juga kan populer tuh sekarang. Ya, itu ada Tappingnya cara-caranya sih. kayak plaster itu ya dok, yang Ya, warna-warni. kayak plester gitu, kayak Itu plester gitu. harus kalau nggak salah ya dok? Iya, itu ada Tapping itu? teknik-tekniknya sendiri kalau tapping, tapping, kinesio tapping namanya. Namanya kinesio Oh, tapping. Itu ada cara-cara penempatannya. Jadi kalau dia nggak ngerti asal-asalan ditempel aja gitu, itu iya, nggak punya efek apa-apa gitu. efektif. Oke. Ada cara-caranya untuk peletakannya gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas beberapa yang contoh dokter kasih tahu kan tadi contoh cedera misalnya kram, terus Ya, apa tadi patah tulang, patah terus tulang, dislokasi gitu. saya kemarin kan kita buka question box di Wanita dan Gunung, cedera ankle katanya tuh dok, itu juga banyak Oh, di pendaki gitu kan. oh. Nah, gini dok, misalnya saat pendakian gunung kita sendiri atau teman sekelompok kita mengalami cedera misalnya sendi atau otot atau kram, itu apa dok yang harus kita lakukan penanganan awalnya gitu dok? Oke, iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang banyak ya yang kalau temennya cedera gitu, pertama jangan ditinggal. Bye bye. Kamu Aduh, dok, menyusahkan ya. gimana? Aku mau muncul dulu gitu. Iya, jangan ditinggal. Kasihan. Kasian banget itu. Ya, itu pertama ya. Ah, yang pertama itu, kemudian pasti lakukan primary survey. Kalau rekan-rekan belajar basic life support ya, atau advanced trauma life support, pertolongan pertama gawat darurat ya. Intinya kalau dia mengalami cedera gitu ya, cedera. Apalagi kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Pertama pastikan eh, primary survey-nya jalan, pertolongan pertama gawat daruratannya jalan, pastikan dia sadar ya. Kalau dia bisa jerit-jerit, sakit gitu, oh sudah jelas sadar ya, napasnya baik-baik aja gitu ya. Udah kita Iya, skip aja langsung ya. Jadi langsung ke traumanya gitu ya. ya, Nah, di oke. sini kalau aku Zoom biasa atau live biasanya ada teman saya namanya Kevin ya. Ini Kevin. Wah, Hai. hai Kevin. Nah, aku mau pinjam angle-nya si Kevin bentar ya. Apa? Ya. Nah, ini misalnya dia cedera ankle nih di sini. Prinsipnya adalah imobilisasi ya, imobilisasi. Kalau kita pertama kita mau mengenal ini
kram, ini patah tulang, ini keseleo, caranya dari mana? Prinsipnya itu kalau penanganan secara garis besar, baik kalau keseleo itu pertama adalah lakukan RICE ya, beras. RICE Mm-mm. itu rest, ice, compression, elevation. Jadi pertama istirahatkan, jangan dipaksa. Ini makin Oh, dipaksa itu nanti hilang sendiri sakitnya, bung gitu. Kagak gitu ya, makin kayak parah. gitu. Makin dihajar makin maco gitu katanya. Iya, jangan. Nah, itu efeknya nanti adalah efek setelah pendakian. Jadi kalau pertama istirahatkan. Hmm. Kemudian kalau ada Mm-mm. cold pack, ada es, bisa dikompres. Nah, ini sering ditanya juga. Kan di gunung nggak ada es gitu ya. Ya bisa pakai air Ya. sungai yang dingin. Atau kalau misalnya memang nggak ada, kita skip aja. Langsung ke compression. Jadi di bandage ya. Bandaging pakai elastic bandage. Pakai rekan-rekan Oh, punya seperti elastic bandage, di compression gitu ya. Kemudian dielevasikan. dibebat Jadi gitu ya. kalau iya betul dok, dibebat. Nah kalau tidur dielevasikan, diganjal bantal gitu Ini. ya, supaya bengkaknya turun. Itu yang pertama, do rise ya, lakukan beras, do rise, R-I-C-E. Yang kedua Dok. adalah, ya, yang kedua adalah no harm. Harm Oh, itu singkatannya, HARM ya, itu oh, akronim. Jadi pertama oke. jangan dipanasin, heat ya, hanya heat. Jangan dipanasin, pakai apapun jangan dipanasin ya. Oke. Kemudian yang kedua alkohol, jangan dikasih alkohol. Jangan minum alkohol ya, nanti mabok haram juga. Alkohol jangan. Kenapa alkohol nggak Oke. boleh? Karena dia vasodilator ya. Kalau kita rekan-rekan kalau lihat orang minum alkohol kan merah tuh ya badannya. Kenapa bisa Ya, ya, merah? Karena pembuluh darahnya melebar. melebar Nah, ya. kalau kita minum alkohol atau mengolesi alkohol itu pembuluh darahnya bisa melebar. Nah, makin bengkak lah dia. Jadi jangan. Kemudian yang ketiga adalah R, hit, alcohol, run. Yang ketiga run. Jadi jangan lari ya. Ini biasanya ya iyalah dok orang berdiri aja susah gitu ya. Tapi kembali ke katanya dokter Dinda tadi. Jadi biar maco nih cemen Ah, lu terus lari gitu. Jangan ya. Jangan termakan bisikan setan. hancurkan dia. Iya. Terus yang keempat adalah massage. M ya, massage. Jadi jangan dipijat. Kenapa nggak boleh Oh, dipijat? Betul, ini juga sering ditanya ya. Oh, selama ini saya pijet dok, ya. Nah itu itu hal yang keliru ya. Jangan, ya. jangan ditiru. Kenapa nggak boleh pijat? Satu, struktur yang cedera itu nggak cuma di bagian sendinya saja, tapi bagian jaringan lunaknya, soft tissue-nya. Artinya urat, tendon, ligamen ya, kemudian otot-ototnya akan bengkak dan mengumpulkan darah di situ. Nah, makin dipijat, dia makin cedera, nah makin bengkak. Bahayanya apa kalau bengkak? Nanti saraf dan pembuluh darah bisa terjepit karena bengkaknya. Nah, Hmm. itu sangat berbahaya nanti, sangat berbahaya untuk sendi kita gitu. Jadi Oke. prinsipnya kalau keseleo cedera awal adalah do rise no Mm-mm. harm. Do rise, no harm tadi ya. Yes, iya iya kayak Oke. gitu. Eh, berarti dok kalau misalnya nih contoh kasus ya dok ya kita ketemu Iya. teman keseleo gitu, dia kan Mm-mm. masih pakai sepatu nih dok. Nah, Haha. sepatunya kita lepas atau kita biarkan atau seperti apa dok? Kadang-kadang saya juga bingung dok, kemarin ketemu teman keseleo, aduh pengennya dibiarin aja tapi dia kesakitan gitu. Nah gimana tuh dok? Oke. Dibilang itu berarti ya? Ya, jadi pertama adalah eh, kita lihat ininya ya, kita lihat situasi terjadinya. Jadi kalau misalnya dia jatuh, kemudian eh, dia masih pakai sepatu gitu ya, kita harus longgarkan sepatunya, harus longgarkan, dibuka sepatunya, kemudian baru lakukan do rest no harm tadi. Mm-mm. Kemudian kita harus imobilisasi, kita pastikan dia tidak bergerak ya, kakinya tetap seperti ini. Itulah pentingnya kalau rekan-rekan mau mendaki, pastikan sepatu kalian itu high ankle, artinya di atas ankle ya. Batas ankle kan di sekitar Mm-mm. sini. Jadi kalau Iya. rekan-rekan pakai sepatu running shoes, itu sangat gak direkomendasikan kalau mendaki. Karena kalau itu bisa rawan cedera ankle ya. Harus di atas Oh sangat ankle. awan.
Ya, kemudian ditali. Makanya kalau rekan-rekan ini yang saya lihat dengan kepala mata sendiri ya, dan nggak terjadi Kepala sekali mata. dua kali. Kalau rekan-rekan lihat ada yang naik pakai sendal jepit, jangan dipuji ya. Iya, Keren nih, wow. iya bener banget. Salah Iya, jangan mau. dipuji. Itu rawan cedera ya, banyak cedera yang bisa terjadi. Jadi, wow, bisa sampai puncak pakai sendal jepit. Ini senior saya, panutan saya. Enggak gitu, kagak gitu. Jadi, bagusnya adalah untuk mencegah cedera pakai sepatu yang high ankle gitu. Dan kalau misalnya terjadi cedera dibuka, kita lakukan do rest no harm tadi gitu. Untuk kompresnya sendiri berapa lama tuh dok? Yang ice tadi tuh. Saya kepikiran gitu Oh, juga. sekitar 10 sampai 15 menit, 4 sampai 5 kali sehari selama 5 sampai 7 hari. Jadi Oke. itu dilakukan selama fase inflamasi. Artinya mungkin kalau dokter Dinda kan ada fase inflamasi di gigi gitu ya, Di bengkak. gigi. Terus Iya, dikasih betul. kata apa gitu, kata Iya, ya merek obat tertentu ya, atau iya, iya. Mevi apa gitu ya. Nah, itu sama seperti itu. Jadi diberi waktu fase inflamasi, artinya 5 sampai 7 hari, fase bengkaknya intinya. Nah, itu bisa pakai itu. Kemudian kalau ada rekan-rekan punya obat anti nyeri bisa digunakan. Oke. Itu kan penanganan awal ya dok ya. Nah, kira-kira Betul dok penanganan sebenarnya awal. itu kapan kita harus membawanya ke dokter gitu loh dok? Ada kan cedera yang nggak harus bawa ke dokter. Hmm. Ada yang, Ya, betul. oh ini kayak bawa ke dokter. Dok, gimana dok membedakannya? Oke, ini ada yang namanya red flag. Jadi bendera merah, tanda ini adalah emergency. Ini kita harus jumpa dokter. Nah, itu ada tanda-tanda red flag-nya. Artinya kita lihat misalnya cederanya pergelangan kaki, pergelangan tangan, atau bagian tubuh tertentu, kita perhatikan di ujung-ujung anggota geraknya, jari-jarinya. Misalnya, oh dia udah nggak terasa nih ujung-ujungnya. Ini berarti ada sesuatu nih. Berarti ada saraf yang terjepit. Nah, kemudian dia peredaran darahnya kita lihat dari kukunya ini ya. Jadi kalau dipencet, dia baliknya, kalau kuku kita dipencet kan balik merah lagi kurang lebih kurang dari 2 detik ya. Itu disebut dengan capillary refill time. Jadi kalau itu sudah lebih dari 2 detik itu hati-hati, ada pembuluh darah yang terjepit gitu. Mm-mm. Kemudian kalau dia bengkak banget, dia nggak bisa melangkah, menatap lebih dari 5 langkah. Nah, Mm-mm. itu hati-hati. Itu bisa juga mungkin ada sesuatu yang patah di situ. Nah, itu harus di ronsen juga. Oke, oke. Berarti kalau misalnya ketika dia mau nginjek terus benar-benar sakit luar biasa, sebaiknya emang ke dokter ya dok ya? Iya, betul. Itu sebaiknya diantar ke dokter. Itu disebut dengan Ottawa Ankle Rules ya. Jadi ada peraturan, ada guideline tertentu. Dia nggak bisa, dia nyeri di bagian ankle, terutama di bagian sisi luar 5 cm di atas malleolus lateral. Artinya di bagian luarnya ini nyeri tekan ya. Kemudian dia nggak bisa napak langsung lebih dari 4 Mm-mm. langkah, 5 langkah. Mm-mm. Kemudian eh, dari situ itu disarankan untuk dilakukan X-ray. Yaitu Oke. itu penilaian secara objektif. Yaitu itu ada guideline-nya, ada disebut dengan Ottawa Ankle Rules tadi. Itu kalau bicara dengan ankle ya. Kalau emergency ya itu tadi, hati-hati kalau dia udah nggak kerasa nih, saya nggak kerasa ini Kebak. jari-jarinya udah. Ya kalau kalau kebas sih biasanya memang agak agak bingung antara Bingung. nyeri atau Ya, ya, kebasnya ya. ya. Tapi secara objektifnya kita bisa periksa itu capillary refill time, terus dibandingkan kiri dan kanan gitu. Mm-mm. Oke, 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 benar sekali. Nah, mungkin dok, selama dokter melakukan pendakian gunung nih sebagai apa namanya dokter spesialis traumatologi gini dok ya. Nah, ada Iya. kasus-kasus yang dokter temui selama pendakian gunung. Oke, iya. Iya ya, ada beberapa waktu saya ke Merbabu, ke Sumbing, terus Mm, ya itu aja ya, maksudnya yang akhir-akhir ini ya. Eh, mm, mm, mm. biasanya ada pernah fraktur ya, patah Oh, tulang seputar ankle. Nah, itu pasiennya obesitas ya, oh, obesitas. Jadi gemuk sekali gitu, gemuk sekali. Kemudian aku ketemu dia di
pos merbabu mungkin waktu turun ya, sekitar pos 4 ya. Ya antara pos 3 pos 4 ya, itu kan memang agak curam ya. Nah, dia Iya. sudah ditangani sama pendaki-pendaki setempat ya. Jadi, tapi sayangnya masih belum terlalu oke ya imobilisasinya. Jadi, kalau saya selalu bawa elastic bandage. Jadi, Mm-mm. pakai elastic bandage. Waktu itu, imobilisasinya adalah satu. Jadi, mereka udah bagus ya, mereka menolong ya. Kan ya, Mm-mm. memang pendaki-pendaki Indonesia salut lah ya, Iya, mereka iya. saling peduli satu sama lain. Betul, betul. Tapi yang perlu dipahami adalah kalau kita melakukan imobilisasi suatu sendi ya, Mm-mm. kalau itu kelihatan jelas ya ada deformitas. Intinya kalau kita tahu ini patah atau enggak kan dilihat nih. Kalau dia miring gitu ya, itu jelas-jelas patah dong. Sebelumnya Hmm, lurus gitu ya. Nah, nongol tiba-tiba nongol benjol gitu iya ya. gitu. Ya Oh, itu disebut dengan angulasi. Jadi ada deformitas. Nah, kalau dilakukan imobilisasi seperti ini, pastikan itu melewati sendi ya. Jadi melewati sendi. Seperti ini. Jadi kalau kita melakukan imobilisasi kan begini ya. mm-mm. Nah, gini. Jadi di Iya. imobilisasi sebaiknya dari dua sisi. Oh, Nah, oke. misalnya pun kalau patahnya di sini nih. Nah, itu Iya. dari dua sisi, sisi yang belakang ya, dan sisi Mm-mm. yang luar atau Mm-mm. dalam boleh. Itu minimal dua sisi dan melewati dua sendi. Jadi kalau Oh, dari misalnya patahnya di sini nih, di tulang mm-mm. kering ya. Tulang kering Iya. itu harus melewati sendi lutut dan sendi engkel. Kalau kita Oke. bayangkan kalau cuma melewati sendi lutut aja gitu, dia masih gerak bawahnya atau melewati Epek-epek. sendi engkel aja. Betul. Nah, itu bahaya kalau dia gerak-gerak, pertama sakit ya, pasiennya Iya. pasti jerit-jerit itu. Dahsyat itu. Pasien, kok pasien? Jadi penderitanya ya, Pendakinya. pendakinya. Jangan jadi Sorry. pasien. Sorry. Ya, pendakinya pasti nggak nyaman ya. Tujuannya kita adalah pertama menyamankan penderita, menyamankan pendakinya. Pastikan dia nyaman dulu. Yang kurang apa? Kita komunikasi dengan dia. Masih sakit gitu. Oh, berarti ada sesuatu yang salah nih. Kita kasih obat anti nyeri ya, minimal kayak paracetamol gitu. Waktu itu saya sampai kasih 2 dia, karena besar sekali ya. Dosisnya kan kalau satu itu universalnya untuk 50 kilogram ya. Dia mungkin Oh, sekitar 100 kilo gitu. oke, Jadi oke. seperti itu. Itu yang di Merbabu sih. Ya, akhirnya ditransportasi dan evakuasi. Kalau yang di Sumbing, Dok? Sumbing, nah biasanya memang paling sering ankle ya, tapi itu ada beberapa malah. Eh, iya, kram ya, kram. Nah, kram itu adalah satu-satunya cedera olahraga yang ditangani boleh dengan dimassage ya. Jadi ya, kram itu dia tertahan pada posisi tertentu, seperti ada benjolan. Biasanya karena overuse injury ya, karena ya kita nggak bagus persiapan fisiknya, kemudian terlalu berlebihan dia kram. Nah itu kita bisa kompres hangat atau dingin ya. Mm-mm. Kemudian dimassage searah ke jantung dan pelan-pelan ya, searah ke jantung. Kemudian di stretching. Jadi stretching. Misalnya paling sering itu darah gastrocnemius ya, artinya di kaki bagian belakang. Nah, itu Mm-mm. kita lakukan pasif dan aktif stretch. Jadi digerakkan, bukan tiba-tiba di weng gitu kan. Gitu, itu tuh enggak gitu. Jangan kayak gitu Tapi ya. kram yang ada. Iya, itu bisa robek ototnya ya. Kalau Oke. terlalu bersemangat. Jadi lakukan sederhana aja, pasif aktif stretch, kembalikan kalau sudah. Digigit gitu ya, Dok ya? Iya, Digitu iya, lagi. ankle-nya diangkat ke atas ya, dorsofleksikan pelan-pelan gitu. Kalau sudah agak enakan, boleh dikompres, kemudian beri larutan, pastikan rehidrasi ya, karena kram Mm-mm. juga salah satu teorinya dehidrasi dia dan kekurangan elektrolit. Mm-mm. Jadi berikan asupan yang cukup, rehidrasi, kemudian dimassage searah ke jantung ya, searah ke jantung, dimassage. Sudah, Mm-mm. nanti diistirahatkan, baru nanti boleh aktivitas lagi. Kalau kram Oh. seperti itu. Dok, kalau misalnya Kemudian, kram itu hmm? tanda-tandanya apa sih, Dok? Kenceng gitu ya, Dok, ototnya ya, Dok? Ya, kram itu tandanya pertama dia tertahan pada posisi tertentu, satu. Kemudian kedua, Mm. nampak seperti ada benjolan atau massa. Massa itu ya benjolan ya, dan teraba keras gitu pada
biasanya Heeh. pada Jadi kalau kita pada pegang anggota tuh gerak, keras. iya, Kalau pada kita pegang anggota tuh. gerak tubuh bagian bawah ya. Kalau diraba itu keras dan dia tertahan. Aduh, ini kaki 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 saya itu seperti ini. Nah, Heeh. itu kram ya. Jadi bedakan dengan keseleo atau patah tulang. Itu bengkak ya, bengkak. Kemudian dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bedakan seperti Mm-mm. itu. Oh dok, tadi saya juga keingetan yang dokter bilang asupan elektrolit. Kira-kira apa dok yang bisa kita kasih? Misalnya ada teman ngalamin kram gitu dok. Heeh. Oke. Ya, kalau kram itu salah satu teorinya memang electrolyte imbalance, artinya kekurangan garam ya, garam. Mm-mm. Nah, itu ditemukan di mana? Ada suatu merek minuman namanya Ponari. Merahnya penari gitu ya. Ya itu boleh. Atau Kali kita iya, nggak boleh mau kita nyebut sponsor. merek. Iya. Ya, itu salah satu minumannya yang mudah didapat. Atau kita mau bikin larutan garam sendiri bisa. Gimana, gimana caranya dok? Maksudnya nanti jadinya malah air air asin lagi kita kasihnya. Jadi terlalu asin gitu kan dok. Jadi apa garamnya cuma sejumput aja, bagaimana gitu? Iya, bisa bisa dalam 250 cc bisa kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh ya. Satu Oh, sendok teh itu sekitar kecil. 25 ya, CTH ya. Itu segitu ya. Kecil aja. Dikit Tapi aja itu ya. masih masih teori juga ya. Jadi sebenarnya teori kram itu masih belum jelas sampai sekarang. Jadi pertama karena electrolyte imbalance, bisa karena overuse injury. Tapi kalau semua itu, kalau misalnya karena electrolyte imbalance gitu, kenapa terjadinya nggak generalize gitu? Kenapa nggak satu tubuh gitu? Kenapa kok di satu sisi tertentu Hmm, gitu? Tapi di luar itu ya itu kita bisa juga menambahkan elektrolit itu gitu. ya kita kan kita pasti ya dok ya kan di semua cara kita coba Betul. ibaratnya kan kayak gitu ya dok ya. Iya, Dok, Mm-mm. gitu. Oke, terima kasih. Penjelasannya tuh sangat aplikatif banget. Mungkin di sini saya mau bahas beberapa pertanyaan ya dok ya langsung dari Oke, teman-teman Dok, yang iya. Heeh, heeh. sebelumnya pertanyaan via DM dulu nih dok. Nah, nanti baru kita bacain yang di live ini ya dok ya. Nih yang DM-nya pertama, Wanita dan Gunung ya? yoi. Oke. Nah ini dok, teman yang bertanya persiapan apa yang dilakukan untuk pendaki yang sudah kena autoimun rheumatoid arthritis untuk meminimalisir cedera. Oke. Radang Iya, sini. rheumatoid arthritis itu memang penyakit autoimun ya. Itu menyerang imun sendiri. Tandanya adalah bengkak di sendi-sendi, terutama sendi-sendi kecil. Dan dia biasanya simetris ya. Biasanya simetris ya. Ada di tangan kiri, juga bisa ditemukan di tangan kanan gitu. Jadi itu salah satu penyakit sendi ya. Salah satu penyakit sendi. Jadi rheumatoid arthritis, osteoartritis, gout arthritis. Nah, kalau yang rheumatoid arthritis yang si mbaknya atau masnya itu nanya, itu autoimun. Nah, dia kalau flare up, artinya kalau lagi muncul gitu ya, jangan mendaki gitu. Jangan Oh jangan. mendaki gitu kan. Iya, Oke. karena kalau dia lagi bengkak-bengkak semua ya jangan. Jadi harus di maintenance ya. Harus di maintenance. Tapi pastikan itu betul rheumatoid arthritis atau enggak. Ya, rheumatoid faktornya harus diperiksa pertama. Kemudian kalau memang oke, dok, iya dok, saya sudah periksa ini tuh. Ya, pastikan dia nggak lagi flare up. Artinya nggak lagi bengkak-bengkaknya terus jalan. Itu berbahaya untuk sendi ya, bisa rusak nanti tulang rawan di antara sendinya. Jadi pastikan itu tenang dan minimalkan kontak dengan berat berat karier, bawaan. Dan kalau tipsnya adalah untuk mereka yang punya sakit sendi apapun, pakai trekking pole ya, pakai trekking pole. Ini saya mulai berusaha mempopulerkan penggunaan trekking pole di komunitas pendaki Indonesia ya. Karena itu menurut saya bagus banget ya, dan nggak menurut saya, secara objektif dari penelitian-penelitian juga itu bisa mengurangi beban di sendi 30-40% gitu. Wow.
Wow. Kalau di luar itu udah biasa gitu. Mereka mendaki Orang pakai luar trekking bisa pole kuat gitu. ya, Dok ya. Iya, betul. Tenang ya. Itu bagus untuk stabilitas dan bagus untuk sendi juga. Istilahnya kita menghemat ya penggunaan sendi kita. Masih lama dipakainya gitu. Kita masih Ya. umur 30-an. Ya ketahuan deh umur saya. Masih tiga Ada lihat masih hidungnya, tiga. tapi dokter baru cerita. Iya, misalnya kita masih lama dipakainya gitu kan. Masih 20-30 tahun lagi bahkan lebih ya dihemat dari sekarang ya. Itu mengurangi load. Load itu artinya beban Beban. bisa terdistribusi ke trekking pole itu. Jadi ya itu saran saya seperti itu. Jadi penggunaan trekking pole itu sangat bagus buat kesehatan sendi kita ya dok, apalagi kita sering mendaki ya dok ya. Iya, betul, betul. Itu Mm-mm. harus dipopulerkan. Kalau saya sih berusaha mempopulerkan Gerakan trekking pole. penggunaan trekking pole. Iya, go trekking pole. Oke oke, kasih dok jawabannya. Nah ini dok, ada yang bertanya nih dok, mungkin sekalian konsul online nih dok. Nggak apa-apa ya? Wah, Aduh, ya, ya, ya. saya salah trainer nih. Oke, ini dok, dia nanya, dok, tolong saya dok, sudah tak 1 tahun tulang ankleku patah. Nah, dia memang Hmm, pernah fraktur di ankle-nya. hmm. Dia jatuh dari tepian tebing air terjun, tingginya 3 Waduh, meter. waduh. Ya. Berat nih. Mendarat 2 kaki di atas batu kerikil. Tapi sampai Hmm, hari ini masih suka bengkak di kala lelah. Hasil hmm, ronsen sudah baik-baik saja, tapi kenapa masih bengkak? Kata dokternya hmm. nggak perlu fisioterapi, dilatih aja tapi nggak sembuh-sembuh. Oke, Nah, gimana dok? Apakah ada masalah di ototnya atau di uratnya atau saya harus ke tukang urut apa fisioterapi? Katanya kayak gitu dok. oke, oke. Jawaban pertama adalah yang jelas jangan ke tukang urut. Ya, itu banyak korban-korbannya yang jadi pasien-pasien saya. Oh begitu. Ya, jadi Wow. kecuali kalau memang massage untuk ini ya, untuk massage itu saya nggak melarang ya. Tapi kalau cedera seperti itu jangan dipijat gitu, jangan dipijat. Kalau kalau massage itu memang fisioterapi juga ada bagian massage-nya, terus massage untuk kesehatan juga ada. Tapi kalau yang disebut tadi memang kalau misalnya pernah patah ya, pernah patah fraktur ankle ya istilahnya. Iya. Jadi sebentar kita, Kevin, aku pinjam sebentar kakimu lagi. Kevin, ini dok orangnya nih dok, Ratu dok, tolong dok katanya. Oke, ya jadi permasalahan patah tulang itu tidak melulu di tulangnya. Kita harus ingat itu. Yang cedera juga nggak cuma di tulang. Jadi cederanya bisa di jaringan lunak sekitarnya, bisa otot, bisa tendon, bisa urat. Bisa otot, bisa tendon, bisa ligamen ya. Tendon itu menghubungkan otot dan tulang, ligamen itu menghubungkan tulang dan tulang. Nah, di sini juga ada bagian tulang rawannya ya, tulang rawannya. Nah, kalau tulang rawannya ikut cedera, itu disebut dengan PTOA, post traumatic osteoarthritis ya. Jadi kalau kita cedera sendi, itu kalau sudah tulang rawannya ikut cedera, memang nggak kelihatan di X-ray gitu. Di X-ray ya baik-baik aja tulangnya, tapi sendinya sebenarnya itu sudah ada yang cuil misalnya ya. Tapi pastikannya ya pas pakai MRI ya. Cuma itu bisa terjadi. Post traumatic osteoarthritis. Nah, itu tanda-tandanya ya seperti tadi, bisa juga seperti itu. Gimana penanganannya? Kalau saran saya ya pertama kenali dulu itu karena apa? Bisa karena otot, bisa karena tendon, bisa karena ligamen, bisa karena ya itu PTOA itu post traumatic osteoarthritis. Jadi kalau kita mau sudah tahu penyebabnya, bisa tahunya ya pemeriksaan fisik langsung maupun MRI itu. Itu secara objektif kelihatan, oh ini ada sesuatu nih. Tapi kalau penanganannya ya bisa menggunakan deker tadi itu kalau kita mau mau melakukan aktivitas agak berat ya, pakai external support kayak gini bentuknya yang tadi ya. Jadi bisa Iya, pakai deker itu. Kalau saran saya sih seperti itu. Dan kalau sudah menetap seperti ini sebaiknya kalau dibawa ya, diperiksakan langsung gitu. diperiksakan lagi ya dok ya ke dokternya ya, biar Iya. dicari tahunya ya dok ya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya kan seperti teman saya ini kan dia ibaratnya untuk patah tulangnya udah sembuh, tapi masih Mm. bengkak. Nah, Iya. kalau bisa dipakaikan deker nggak apa-apa tuh dok, misalnya masih bengkak gitu dok? Atau Iya, mending justru jangan? itu bagian dari compression ya, bagian dari Oke. compression. Heeh. Mm-mm. Jadi kan dia nggak bengkak terus-terusan kan. Kalau aktivitas berat kan dia tadi bilang baru bengkak. Nah, itu untuk Oh, mengurangi bengkaknya gitu. Jadi sejak awal pendakian ya pakai pakai deker itu. Tuh.
Mm-mm. Tapi untuk sebaiknya saran saya sih diperiksakan itu kenapa? Taunya ya pemeriksaan fisik langsung kalau perlu nanti dilakukan MRI. MRI MRI ya, Magnetic Resonance biar Imaging ya. kelihatan jaringan lunaknya itu ada Iya, terbuka atau betul. enggak. Oke, jadi nggak cuma Betul, Dok. jaringan atasnya aja, nggak cuma tulangnya aja, tapi Mm-mm. Di otot-ototnya X-ray juga. memang nggak Apakah kelihatan itu. oh Heeh, betul. di Di X-ray X-ray nggak nggak akan kelihatan kelihatan. Ya. juga ya kan Ya, dok ya? kelihatannya cuma kayak Kevin aja gitu, tulang-tulang belulang. Oh iya ya kan? Iya. Oke. Berarti harus ke fisioterapi nggak dok? Atau mending periksa dulu aja ke dokter gitu? Periksa dulu aja saran saya. Periksa dulu Oh aja. gitu ya. Jadi jangan main-main Mm. diurut aja ya dok ya. Nanti takutnya Oh makin iya, parah ya. jangan. Tambah bengkak gitu. Tambah bengkak kalau dipijat. Oke. Tuh Kak Ratu Cumi, semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Melisa. Oke. Ya pantesan kata dia. Oh, oke. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya di dok. Setiap pendaki kan pasti suka angkat beban berat. Nah, tulang Mm, punggung bagian bawah suka terasa pegal berkepanjangan. Ini kenapa mm. ya dok? Syaraf kejepit apa gimana? Apa yang dilakukan? Stretching atau pijet? Nah, pijet datang lagi nih dok. Oke, oke, oke. Ya, jadi kita cari tahu dulu ya. Betul, pertanyaannya memang sangat masuk akal ya. Kenapa gitu ya? Pertama, ini juga bagian dari mengangkat carrier. Itu pertama bebannya. Beban yang dianjurkan adalah kurang lebih 25-30% dari berat badan tubuh. Jadi misalnya berat badan kita 50 kilogram, jadi maksimal sekitar 15 kilo ya, 15 kilo kalau beratnya 50 kilo. Jangan lebih dari itu. Kemudian perhatikan torso kita. Torso itu punggung ya, badannya. Itu harus sesuai dengan karier itu. Kemudian cara mengangkat karier juga nggak perlu kita membungkuk seperti itu, tapi ada cara supaya tetap tegak lurus. Badan kita Penyebab tetap paling lurus. Ya, jadi cara mengangkat karier itu yang lebih tahu dan lebih praktis dipraktekkan sama para pemandu gunung. Mereka terbiasa mempraktekkan dan mengajari itu. Tapi itu memang secara ortopedi itu ada sesuai dengan ilmunya gitu. Mereka mempraktekkan itu untuk melindungi punggung, kemudian cara mengangkat yang efektif dan menghindari cedera. Nah, perhatikan berarti yang kita evaluasi adalah perhatikan cara mengangkat karier, beban Hmm. karier, terus distribusi berat karier. Bentuk Itu carry. harus ya bentuk karier sesuaikan dengan bentuk torso kita. Itu bagian dari itu sudah banyak ya, bagian dari pemilihan karier. Terus itu nyerinya dari mana, Dok? Nyeri paling sering dari low back pain atau nyeri punggung bawah itu adalah muscle ya. Jadi nggak langsung kita berpikir saraf terjepit ya, tapi paling sering sebenarnya itu adalah dari Otot. kekakuan otot-otot kita gitu, spasme istilahnya. Itu bikin Oh. nyeri ya. Dan itu makin dipijat makin sakit. Sungguh. Sungguh itu makin dipijat makin sakit. Makin sakit karena makin cedera ototnya. Oh gitu. Jadi ya, jadi cukup istirahatkan aja. Kemudian eh, kalau punya obat anti nyeri bisa diminum. Kemudian pastikan postur kita tetap sesuai ya. Jadi kalau kita mengangkat sesuatu jangan bungkuk seperti itu, tapi lebih baik kita menjongkok daripada kita menekuk tulang belakang kita. Lebih baik kita jongkok, kemudian diangkat. Gitu. Nah, Oke. kalau misalnya saraf terjepit, taunya dari mana? Pertama nyerinya menjalar, karena saraf itu kan daerah persarafannya jelas ya. Pastinya ada daerah-daerah tertentu. Nah itu butuh pemeriksaan langsung, gak bisa kita ngobrol dari sini. Tapi yang jelas paling sering penyebabnya itu secara etiologi dan epidemiologinya seperti itu. Dan tentu kita untuk mencegah itu terjadi ya perhatikan yang saya sebutkan tadi dari bentuk torsomu, kemudian dari beban angkatannya, cara mengangkatnya, kemudian pemilihan kariernya, posturnya, kayak gitu. Oke. Terima kasih dok. Jawabannya sangat jelas banget. Mungkin buat teman yang tadi bertanya, dievaluasi lagi ya, yang tadi dokter Rainer sebutkan. Oke nih dok, Ya. ada lagi pertanyaannya dok. Mm-mm. Dulu aku pernah kecetit jempolnya pas nurunin carrier. Nah sekarang jempolku ini nggak bisa ditekuk total. Cuma Mm-mm. bisa segi
ada ngirim foto sih tapi saya lupa kirim. Oke, Dan oke. kalau dipaksain tuh sakit, kayak ada pembatasnya gitu loh, jadi kayak ketahan gitu rasanya Heeh. tek gitu, Hmm. tapi sakitnya pakai banget gitu. Sebelumnya biasa aja gitu. Oke. Jadi memang jempol ini biasanya saya nggak tahu ya kalau di para pendaki sering apa enggak. Tapi kalau Mm-mm, biasanya mereka yang melakukan repetitive motion ya, gerakan yang berulang mm-mm, kali. Contohnya biasanya terjadi di orang-orang yang suka ngelinting rokok tuh. Atau di perusahaan-perusahaan rokok. mm-mm, Terus mereka yang apa suka main game. Itu namanya gamers. mm-mm. Ada gamekeeper stam juga. Nah, itu Gimana? jadi di jempol kita ini ada uratnya istilah ada tendonnya yang lewat di situ. Mm-mm. Nah, dia melewati itu ada namanya terowongan-terowongannya. Jadi tendonnya itu kan dia lurus bengkok gitu, lurus bengkok, lurus Kalau kita ditekuk gini-gini ya dok lurus. ya. Mm-mm. Dia ada Iya, itu salurannya gitu. ada salurannya, ada terowongannya. Nah, kalau Mm-mm. terowongannya ini atau uratnya bengkak, dia nyandet gitu. Jadi harus dipaksa gitu sampai bunyi tek gitu. Nah, Oh, itu yang yang disebut biasa dengan bisa gini malah tenos. jadi nggak bisa gitu ya dok ya. Iya, jadi dia harus dipaksa sampai bunyi tek. Itu disebut dengan tenosinovitis ya. Jadi ada Hmm. peradangan, ada pembengkakan di situ. Nah, itu memang dia nggak bisa ditekuk gini. Nah, itu Mm-mm. eh, namanya trigger thumb ya, trigger thumb. Jadi dia harus Mm-mm. tek gitu. Ada juga Hmm. seperti itu. Nah, itu cara penanganannya kita nggak melulu berpikir operasi ya. Jadi pertama Mm-mm. tentu rehabilitasi, non operatif dulu. Bisa dengan obat-obatan, bisa dengan non obat-obatan. Obat-obatan tentu karena dia bengkak, ada inflamasi, kasih anti-inflamasi, anti bengkak. Kemudian diimobilisasi, artinya ada posisi tertentu yang ditetapkan, Entah. Mm-mm. ditahan. Kemudian bisa bisa juga dengan eh, fisioterapi, rehabilitasi, Mm-mm. seperti itu. Itu dengan harapan dia terowongannya itu dan tendonnya yang lewat tadi bisa kembali seperti semula. Gitu. Kalau nggak Hmm. bisa ya harus dibuka, nanti dia Harus lancar lagi. dioperasi. Mm-mm. Ya kalau nggak bisa, Kalau bisa, kalau udah dicoba yang pertama tadi, ya mau nggak mau harus operasi ya dok ya. ya betul. Hmm. Cuma tetap harus konsultasi dulu sebaiknya ya dok ya. Iya Untuk betul. kondisinya masing-masing kan berbeda ya dok ya. Kita nggak bisa nerawang juga dari sini. Ini apanya yang Iya, salah gitu. betul betul. Bukan Oke. ahli nujum gitu. Iya, benar itu lah dok. Kalau konsep online ini emang susah dok. Saya juga kan kerja di sini dok ya sekarang kita ya dok. Iya saya. Kadang-kadang orang nanya, dok gigi saya sakit, boleh difotoin. Terus dia susah mau fotoinnya, nggak bisa dok susah ya gimana saya kan nggak bisa nerawang gigi kamu gitu. Iya, iya. Sebenarnya ya ini kita hanya bisa memberi pandangan secara umum ya, garis Umum. besarnya seperti apa. Hmm. Betul, betul, betul. Oke, ada lagi dok pertanyaan. Nih teman saya nih dok, ada yang keseleo. 4 tahun yang lalu sih kejadiannya. Lagi jalan, Hmm. nggak tahu yang Hmm. diinjak tadi. Lagi jalan nggak taunya yang diinjak tadi patah kaki juga masuk ke dalam. Maksudnya gimana nih? Di area betis bawah kak. Nah, berapa bulan dari kejadian itu baru dipijet. Masalahnya sampai sekarang kalau dipegang ataupun dipijet masih sakit. Kalau diajak jalan biasa, macam nggak ada kejadian. Oh, di bagian betis bawahnya dok. Jadi mungkin salah injak, terus betis Hmm. bawahnya ini sakit. Kalau Hmm. dipijet atau dipegang sakit, tapi kalau jalan biasa nggak sakit. Itu katanya dok. Oke. Hmm. Ya Karena itu keseleo. ya karena keseleo ya. Jadi kalau saya dengar dari ceritanya memang agak kurang jelas ya, tapi Iya. Saya juga nggak tapi klarifikasi lagi. Saya juga. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang betis bagian bawah itu yang menarik di situ. Jadi kalau biasanya orang bilang sakit betis bagian bawah itu sangkut pautnya dengan tendon Achilles ya. Jadi kalau kita Oh. punya betis bagian bawah ya, Hmm. di sekitar sini di bagian belakang itu ada tendon paling besar di tubuh manusia namanya Achilles ya, yang belakang ini dekat tumit itu. Nah itu kalau dia cedera, dia bisa membuat kaku sendi, Hmm. kemudian bisa berulang. Nah, kalau dia robek ya, kalau dia pernah robek gitu ya. Terus penanganan awalnya dan beberapa bulan setelahnya nggak maksimal, dia rawan
rawan berulang, kemudian rawan robek lagi, kemudian dia bisa menyebabkan kaku sendi dan nggak nyaman, nyeri dan lain sebagainya. Nah, itu kemungkinan kalau dari ceritanya itu, kalau misalnya memang betul tendon Achilles, ya itu memang harus direhabilitasi. Kalau perlu memang robekannya besar ya harus dijahit. Harus Kalau dioperasi. misalnya, ya kalau misalnya memang seperti itu, tapi itu kan kita harus tahu ya, ini benar yang mana yang sakit ya, harus Mm-mm. pemeriksaan fisik juga, gitu. Mm-mm, mm-mm. Nggak Harus bisa dibilang. nggak bisa Tapi ini memberi diterima. pandangan aja, Mm-mm. kalau ligamen atau urat kalau sudah robek ya, sudah robek dan robeknya besar, dia Mm-mm. kembali 100% seperti ciptaan Tuhan itu sulit ya, Sulit. sulit ya. Jadi akhirnya dia akan bisa menyebabkan sendi yang kaku sendi atau bisa menyebabkan cedera berulang. Nah, itu kalau Mm-mm. penanganannya kurang bagus akan seperti itu gitu. Nah ini Itu dok, saya memberi tadi pandangan aja gitu. berkaitan dengan tadi dokter bilang kan nggak bisa balik 100% seperti awal ya dok ya. Berarti dengan untuk teman-teman yang ada riwayat cedera, baik itu otot, sendi ataupun tulang, berarti ada kemungkinan dia beresiko lebih besar dalam cedera berulang ya dok saat pendakian gunung. Iya. Kalau dia pernah cedera cedera sendi ya, sprain Mm-mm. istilahnya, Mm-mm. ankle, lutut. Kalau tidak ditangani dengan baik, kemungkinan resiko cedera kembalinya ada. Jadi kalau rekan-rekan cedera itu sebaiknya ditangani dengan runtut, jelas, dan jangan dipaksakan lagi gitu. Jadi do rest no harm tadi kalau dia keseleo. Mm-mm. Mm-mm. Oke, berarti harus lebih berhati-hati ya dok kalau untuk punya riwayat cedera ya Ya, dok ya. pakai external support itu Oh iya, untuk oke membantu dok. Ini saya stabilitasnya. mau baca pertanyaan dari live nih dok. Hmm. Selamat malam dok, saya pernah keseleo ankle sebelumnya dan kadang sering nyeri juga ketika pendakian. Apakah cukup dok hanya menggunakan ankle protector? Oke, ya pakai ankle protector, external support, oke ya. Tapi pakai juga trekking Mm-mm. pole. Trekking ball, Ya, itu trekking membantu ball. ya tim trekking pole. Membantu stabilitas dan menjaga load beban kita dari tubuh kita tershare atau terbagi ke beberapa arah. Nah, itu bagus untuk sendi juga ya. Oke oke oke. Ini ada yang pertanyaan nih dok. Hmm. Agak spesifik nih pertanyaannya. Dok, ciri-ciri fraktur bagian metatarsal close fracture. Ya, spesifik gimana Oke. dok katanya? Metatarsal yang mana dulu ya? Jadi Kevin pinjam lagi ya. Jadi metatarsal yang disebut dengan metatarsal itu adalah bagian jari-jari kaki yang ini Oh. ada dihitung dari sisi jempol. Metatarsal 1, 2, 3, 4, dan 5. Ciri-cirinya dia bengkak ya, bengkak, Hmm, hmm. bengkak. Dan dia nggak punya deformitas khusus gitu. Jadi nggak kelihatan kakinya nggak bengkok gitu, enggak. nggak muncul Karena gitu ya dia, dok ya? ya, kecuali memang dia sudah eh, bisa teraba gitu, ada krepitasi. Jadi kalau diraba kretek-kretek gitu. Tapi jangan dicari juga gitu. Ini ditekan-tekan, Nanti malah jangan jadi dicari kretek-kretek juga. harusnya nggak kretek-kretek. Iya kan? Karena prinsipnya kan pasien lagi, pendakinya harus nyaman gitu. Prinsipnya itu metatarsal Betul ya. dok. Nah, kalau patahnya sekitar situ cukup, misalnya dia cukup stabil ya, cukup stabil. Nah, itu pakai sepatu ketat aja, sepatu ketat cukup. Ya, gitu. Oke. Mm-mm. Jadi Tapi hati-hati ikatannya kalau beberapa sepatunya tempat, diperkencang gitu dok? iya, jadi sepatu yang rapat. Kalau dia Oh. metatarsal 2, 3, 4, biasanya lebih stabil, nggak perlu dioperasi, cukup gitu. Pakai itu. Hmm. Nanti dia nyambung sendiri. Oh gitu. Itu biasanya Mhm. penyebabnya apa sih dok? Bisa cedera di bagian situ? Eh, Bisa karena trauma langsung, kejatuhan, atau Hmm. kena terkilir sesuatu, atau ketatap itu apa ya? Kebenturan ya. Eh, kein- Nah, oh atau kepentok, juga kepentok. bisa ya kepentok, atau bisa juga yang disebut dengan stress fracture ya. Biasanya para tentara atau mereka yang suka jogging lama gitu, maraton atau bawa Mm-mm. angkatan berat itu bisa stress fracture. Jadi itu paling sering di metatarsal 2 ya. Jadi karena tekanan berulang kali, nah dia bisa patah nanti. Tuk gitu. Nggak Oh, terasa oke. nanti, loh kok bengkak, kok patah. Itu namanya stress fracture, bisa terjadi di situ.
Wow, mengerikan juga ya. Kita nggak boleh over ya dok ya, nggak boleh dok over Iya, dalam kalau overtraining pendakian, gitu. nggak boleh over dalam beban gitu, yang harus Mm. yang sedang-sedang saja. Oke. Ini dok, ini juga sering dialami pendaki dok. Dok, mohon saran orang dengan pengapuran lutut yang masih hobi hiking. Oke, ya osteoartritis ya. Jadi kalau tadi rheumatoid arthritis itu autoimun, kalau ya pengapuran yang biasanya dikenal orang-orang, oh ini pengapuran nih, itu disebut dengan osteoartritis ya. Kalau Mm-mm. osteoartritis itu biasanya dia pada usia lanjut ya, atau pernah pernah cedera sebelumnya. Nah itu tulang rawannya bisa dan sendinya bisa kalau yang sampai derajat 4 itu bisa menempel gitu itu sakit sekali. Menyatu. Nah, kalau Mm. misalnya derajat-derajat awal, biasanya pertama berita buruknya adalah bad newsnya adalah hiking bukan pilihan olahraga terbaik ya, bukan pilihan olahraga terbaik untuk mereka yang penderita osteoartritis. Mm-mm. Jadi kalau penderita osteoartritis lebih disarankan olahraga yang non weight bearing, artinya tidak menapak. Contohnya berenang atau Oh. aquatic sport ya, Mm-mm. bersepeda itu bagus untuk stabilitas lutut. Tapi kalau misalnya saya ada suatu janji yang mau saya lunasi, saya mau hiking gitu, ya Cita-cita nggak apa-apa juga. kehidupan gitu. Ya gitu ya, saya nggak ngelarang sih, Iya. tapi tidak disarankan. Cuma kalau misalnya mau dilakukan, pakai deker, pakai trekking pole ya, kayak gitu. Di minimal dan pakai pakai porter mungkin ya dok. Iya, iya, pakai porter ya, Kan minimal dok. beban, Jadi pokoknya gimana caranya seminimalisir mungkin gitu berat beban bebannya yang dibawa, pada ya sendinya. betul. Itu Mm-mm. kalau misalnya orang udah osteoartritis itu ada konsumsi obat khusus nggak sih dok? Maksudnya dia harus rutin kontrol ke dokter atau seperti apa? Ya, kalau osteoartritis memang dia pertama obat-obatan hanya membantu meredakan nyeri, tidak untuk menyembuhkan ya, tidak untuk menyembuhkan. Jadi di sana juga kita bisa membantu perbaikan sendinya, ada beberapa obat anti-inflamasi, anti radang ya, karena namanya juga osteoartritis ya, tis kan ada Iya, radangnya. radang. Ya, kemudian ada istilahnya mereka sebut dengan vitamin sendi gitu ya. Jadi ada yang golongan glukosamin, hyaluronic acid. Itu beberapa dibilang membantu, tapi beberapa juga bilang itu tidak banyak membantu. Yang sangat membantu adalah pergerakan kita. Jadi justru kalau orang punya osteoartritis dia harus melakukan pergerakan sendi karena sendi mendapat makan dari gerakan ya. Kalau kita bangun tidur aja kayak nyeri sendi itu kan terasa kaku-kaku gitu ya. Iya, Nah, makanya kalau misalnya sendi memperoleh makan dari difusi ya, dari gerakan. Jadi Oh. lakukan gerakan sepeda statis gitu. Lakukan nggak Mm-mm. usah berat-berat gitu, nggak usah Nggak usah pakai sampai ngelanggar ngelanggar tajam. lalu lintas gitu ya di sebelah kanan terus Oh bikin itu emosi pengendara lain. itu better ya dokter. Eits. Oke. Ya nggak usah sampai kayak gitu, pokoknya gerakin aja gitu. Oke. Itu ya. Itu olahraga yang penting dilakukan untuk orang yang sudah mengalami pengapuran tadi ya dok ya. Iya, osteoartritis ya. Untuk menjaga sendinya biar tetap bergerak terus. Hmm, Nah, hmm, hmm. dok ini ada yang bilang kok mirip Jackie Chan ya mas. Hah? Mirip Mirip siapa? Jackie Chan katanya dok. Ya elah, Jackie Chan. Bisa bisa silat juga nggak? Kakak bisa. Oh kirain anak karate juga dok, soalnya kan bodinya kayak anak karate. Enggak. Enggak bisa nih. Oke. Oke, ini ada yang nanya di dok. Dok, Hmm. mohon saran orang yang punya varises, apakah yang masih sering naik gunung itu bagaimana ya dok? Oke, varises itu kan karena pelebaran pembuluh darah vena ya, vena. Jadi ada gangguan di katup-katupnya. Saran saya sih kalau punya varises itu kalau dia sampai bikin nyeri itu sebaiknya diperiksakan dulu ya, diperiksakan dulu ke dokter, baik dari dokter penyakit dalam ataupun ahli pembuluh darah ya, ke vaskular ya, vaskular. Jadi kalau memang dia besar-besar gitu, itu
tidak mengancam nyawa, tapi dia mengganggu ya. Jadi sebaiknya diperiksakan dulu apa perlu ini dikempesin istilahnya. Ada nanti Oh, obatnya. oh, Seperti berarti itu. kalau Itu untuk itu yang varises perlu sendiri diperhatikan. tidak mengganggu pergerakan ya dok, kalau untuk pendakian Itu gunung? bisa menyebabkan nyeri ya, tapi nyerinya Oh biasa nyeri. terlokalisir di satu sisi di tempat itu aja, nggak menjalar gitu enggak. Oh gitu, oke oke oke. Oke, ini ada pertanyaan, masih ada pertanyaan nih dok, masih boleh nggak nih dok kita lanjut? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke oke. Nanti Boleh. kalau misalnya dokter buru-buru, takutnya dokter ada agenda yang lain gitu. Ini soalnya Ah, masih banyak nih enggak. pertanyaannya. Oke, nih dok, nih pertanyaannya bagus nih dok. Dok, kalau kalau udah tahu Ntar ya. saat pendakian Hmm. Hmm. cedera nih ya, terus penanganan yang dilakukan ditempelin koyo atau salon put atau semacamnya itu bagaimana dok? Oke, sebentar. Aku sambil ngecharge ya. Oh iya oke. Sama nih saya Jadi juga. kalau koyo atau memang bukan untuk penanganan cedera awal ya, dia untuk apa? Itu bukan prinsip penanganan untuk mereka yang keseleo, patah tulang dan lain sebagainya. Jadi kalau itu untuk Hmm. buat menghangatkan saja ya. Jadi dia tidak membantu untuk keseleo itu di luar itu gitu. Jadi kalau keseleo ya lakukan tadi do rest no harm. Kalau patah tulang apalagi ya. Kalau sudah kelihatan udah miring, mau ditempelin koyo se Gambreng. ember ya, segambreng, segambreng ya, nggak akan membantu macam-macam ya. Iya, iya. Kalaupun kram memang bisa membantu, tapi lebih membantu kita lakukan yang tadi itu. Jadi cukup istirahatkan, stretching, kemudian bisa dimasas searah jantung pelan-pelan gitu. Bisa dikompres hangat juga bisa. Pakai ya beberapa merek tertentu. Iya, iya, iya. Ya Tapi gitu. kalau misalnya kayak koyo itu sendiri gunanya apa sih dok? Maksudnya penggunaannya tuh untuk apa berarti kalau bukan untuk kayak keselio gitu? Koyo koyo itu masuk di bagian ini ya. Dia masuk di bukan obat, dia seperti obat bebas yang batra ya. Jadi kalau Hmm. kalau kalau koyo itu mereka yang mengalami muscle soreness ya bisa. Oh, oke. Iya. Oke, oke, Jadi oke. kalau koyo Jadi kalau gitu. kayak ototnya nyeri aja, kita pasang itu untuk meredakan nyerinya gitu ya dok ya. Mm-mm. Kayak obat Iya, oles sih sebenarnya jadinya ya dok ya. iya seperti itu. Heeh, iya oke. Dok, ini ada yang tanya. Dia punya riwayat LBP suspek HNP. Apakah berbahaya saat melakukan Hmm. pendakian? Oke, oke. Kalau low back pain suspeknya HNP, buat rekan-rekan yang nggak tahu, HNP itu adalah hernia nucleus pulposus ya. Jadi Mm-mm. di bagian tulang belakang kita. Hai Kevin, Ah, sini. Kevin datang lagi. Nah, ini di bagian tulang belakang kita. Ini ruas tulang belakang itu ada banyak ya, dari leher sampai tulang ekor ya. Nah, Mm-mm. biasanya di daerah lumbal. Lumbal itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. L5, S1 itu sering, L4, L5. Nah, itu di celah-celah itu ada bantalannya. Nah, itu yang disebut dengan nucleus pulposus. Kalau Mm-mm. bantalannya itu sampai menonjol keluar, nah itu bisa menjepit saraf yang keluar dari tulang belakang ini, dari tulang belakang si Kevin Oh. ini. Nah, Mm-mm. itu. Jadi yang disebut dengan hernia, nucleus pulposus. Hernia kan dia menonjol keluar ya. Mm-mm. Nah, nucleus pulposus adalah bantalannya antara sendi itu. Bantalan Antara, sendi. antara sendi tulang punggung ya. Paling sering Mm-mm. itu sekitar daerah sini, daerah bawah sini. Nah, itu Mm-mm. dari, ya bisa yang saya sebutkan tadi, dari pemilihan karier, cara mengangkat karier, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati kalau mau melakukan pendakian. Karena Mm-mm. kualitasnya sudah nggak sudah Nggak berbeda prima. dengan Mm-mm. tapi pastikan dulu itu betulan hernia nucleus pulposus apa enggak. Itu cara taunya dari MRI ya. Nggak bisa kita Mm-mm. ronsen nggak kelihatan dia. Harus dari Mm-mm. MRI Oke, gitu. oke. Berarti memang harus lebih hati-hati lagi ya dok ya, sama pengurangan beban lagi berarti. Betul, betul. Mm-mm. Dan posisikan tubuh kita jangan kalau mau ngangkat jangan bungkuk gini. Jadi Jangan harus bungkuk. Itu ya pengaruh banget pastikan ternyata ya dok tegak. itu. Ngaruh banget Hmm. karena eh, load pressure-nya itu akan tepat di sini, di sekitar sini. Kalau kita bungkuk terus langsung narik, langsung sakit punggungnya itu kayak gitu. Oke, encok.
Menarik ya. Gitu ya, Dok. Menarik ya. Buat cedera seputar pendakian itu banyak banget yang bisa dibahas. Dan banyak yang Iya, pengen tahu sih, benar-benar. tahu saya. Benar. Benar banget, benar banget. Heeh. Iya, Nih, ada yang nanya nih, Dok. Batasan orang yang kena skoliosis berapa derajat rekomendasinya boleh mendaki? 10 sampai 15 derajat ya kalau skoliosis ya. Eh, Oh, Taunya dari mana? Taunya dari ada yang namanya foto dari tulang leher sampai belakang. Jadi nggak bisa kita foto dari ronsennya ya. kelihatan dari cuma sebagian-sebagian aja. Jadi harus foto Heeh. dari atas sampai bawah. Itu ada pengukurannya. Jadi ada namanya scoliosis view-nya. Dan kalau misalnya biasanya scoliosis lebih sering terjadi pada cewek ya, pada Iya. cewek. Jadi dia ada kelihatan dia sedikit naik gini, atau Oke. ada benjolannya. Agak miring gitu ya? Ya, agak miring. Pundaknya lebih naik satu atau lebih turun satu, jadi gini. Terus di punggungnya itu ada seperti ada benjolannya ya. Jadi yang belakangnya ini ada HAM-nya, istilah HUMP Kayak ya. Jadi punuk kayak ya. kayak punuknya gitu. Hmm. Terus ada tesnya, forward bending test. Jadi dia harus dilihat, kemudian diperiksa ada punuknya sisi yang mana. Nah, Hmm, untuk masalah ini boleh nggak boleh itu sangat subjektif ya. relatif ya, Dok. Pada prinsipnya adalah kita nggak pernah melarang ya kamu melakukan kita siapapun melakukan Apapun. apapun. Kita nggak pernah melarang. Tapi kalau misalnya sudah misalnya skoliosisnya sampai menimbulkan gangguan respiratori, misalnya dia mulai sesek, terus dia gangguan gerakan, nyeri, Hmm. itu hati-hati itu harus diperiksa. Apa perlu nanti digunakan brace dan lain Hmm. sebagainya gitu. Jadi pada intinya sebenarnya orang-orang dengan keadaan tertentu itu selama pendakian itu tidak membahayakan kesehatannya boleh saja ya, Dok, ya sebenarnya ya. Iya, dan sangat individual ya. Jadi untuk menentukan sebuah decision making, ini boleh, ini nggak boleh itu tergantung orang gitu ya. Iya. Mungkin kalau kalau rekan-rekan pernah nonton film pendakian yang dia pernah cedera fraktur patah tulang leher ya, tapi akhirnya Mm-mm. dia bisa rehabilitasi kembali, ya itu dokternya Iya. pasti kan awalnya mikir, lu gila apa udah pernah patah tulang? Ya akhirnya kan nggak bisa dilarang juga gitu ya. Iya, Jadi benar. sangat 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 tergantung pada individu masing-masing gitu ya. Oke, oke. Oke, ini ada beberapa sedikit, Dok, sedikit lagi pertanyaannya, Dok ya. Ini Hmm. tentang keram. Seringkali melihat pendaki keram saat mendaki. Tadi udah kita bahas ya, Dok ya, tentang keram ya. Sebaiknya Hmm. bagaimana? Ini, Dok. Dok mau bertanya kalau mendaki dengan jadwal terlalu dekat, apakah dapat menyebabkan stres otot? Oke. Eh, jadi tergantung setiap individu ya. Kalau memang dia profesional ya, profesional nggak ada masalah. Mungkin dia hari ini mau ke mana, besok dia sudah sampai mana. Mungkin Mbak Furki ada ya, Mbak Furki. Mungkin Itu profesional ada. banget ya. Ya kalau Mbak Furki kan kemarin dia habis dari Sumbing Sindoro lanjut Lawu ya. Ya, Waduh, iya Mbak Furki kemarin. itu ototnya Nah itu dari mungkin besi kali, Dok. menurut dia, si Mbak Furki kan dulu mantan atlet juga, jadi sangat berbeda. Kalau saya disuruh kayak gitu sekarang ya gimana, saya kerjanya praktek operasi ya, Iya, iya, ya iya. udah jarang olahraga ya, pasti tepar. Jadi Bener sangat banget. tergantung ya, sangat tergantung setiap individu. Cuma kalau misalnya kita pendaki yang bukan profesional, yang disebut dengan rekreasional ya, itu pastikan fitness levelnya ya, fitness level tiap orang berbeda. Kalau misalnya nggak kuat dipaksain ya, udah kram hari ini, udah DOMS ya, udah pegel-pegel, muscle soreness, ya jangan diterusin gitu, buat Jangan apa dihajar. gitu. Bener. Heeh. Oh, berarti lihat kondisi masing-masing ya, Dok. Kalau misalnya kira-kira setelah mendaki itu dia fine-fine aja, mungkin sedikit capek-capek aja bisa dilanjut. Tapi kalau misalnya udah ada tanda-tanda nih, misalnya ototnya ada nyeri, ada Iya, sakit, mending ada istirahat kram, dulu ya, Dok ya. riwayat kram. Sebaiknya Mm-mm. sebaiknya nggak perlu itu, buat nggak perlu. Oke, ini ada yang tanya, Dok, untuk mengatasi jari kaki cedera saat turun gunung karena bergesekan dengan sepatu bagaimana ya, Dok? Ini cederanya seperti apa nih? Saya kurang jelas juga nih. Jari kakinya cedera karena bergesekan dengan sepatu. Berarti mungkin sepatunya kali ya Mungkin nggak itu pas ya, yang Dok ya? biasanya itu disebut dengan hematom di bagian kuku ya. Jadi kukunya Hmm. membiru gitu.
Ya, Mm-mm. ungual hematom. Jadi itu biasanya karena pembelian sepatu yang kurang pas. Jadi kalau terlalu Mm-mm. sempit, itu bisa menyebabkan seperti itu. Jadi gunakan padding yang cukup. Jadi kaos kakinya agak tebal. Kemudian Mm. pembelian sepatunya sebaiknya tidak pas sekali, tapi sedikit Mm-mm. longgar karena waktu kita turun itu biasanya menekan di sisi Meluncur. situ. Gitu. Iya, kita Ya, agak meluncur juga kakinya kan biasanya dok. Kalau ya. misalnya terlalu gini kan, Jadi jadi dia mentok-mentok terus gitu ya dok ya. betul betul. Jadi gunakan Hmm. padding yang sesuai. Padding tuh maksudnya alasnya ya dok ya, alas kakinya ya. Iya, alas, kaos kaki, gitu. Mm-mm. Pemilihan sepatu juga penting, Jangan sepatunya sampai harus basah yang ya. Jangan untuk sampai ya. basah. Kalau basah malah Oke. rawan semakin lecet. Ya. Kalau basah Mm-mm. sebaiknya diganti, jangan tunggu kering. Lebih baik kita menjaga diri tetap kering daripada mengeringkan bagian yang basah. Iya 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 itu, aduh perih banget tuh kebayang tuh lecetnya, blister. Dok Iya, kalau blister tuh blister. gimana dok? Sekali dok Ah, aja. kalau kalau blister memang sering pada daerah yang ini istilahnya, yang eh, prominent. Jadi kalau blister itu biasanya daerah yang menonjol-nonjol. Itu Oh oke. biasanya di mana? Di daerah tumit. Biasanya kalau cewek-cewek itu Mm-mm. sering ya di Iya daerah iya dok belakang benar. tumit ya. Mm. Apalagi kalau pakai sepatu-sepatu tertentu. Terus kemudian di sisi jempol metatarsal satu dan di jari-jari. Itu bagian yang prominent. Biasanya rawan blister. Penggunaannya bisa menggunakan padding itu tadi, atau Mm-mm. kita menggunakan ada khusus untuk anti blister, jadi seperti plester begitu. Itu bisa membantu. Oh ada ya. Ya, atau Oke. bisa menggunakan hat eh, mereknya itu Hatsa Plus ya, Hatsam Plus Eh, apalah. Hansel, Hansaplast nih gitu. Iya, ya itu bisa Jadi juga. plester ya itu dok ya. Sebelum Iya, iya. sebelum pendakian itu kita plesterin bisa ya dok? Ah ya bisa bisa. Pada Boleh bagian ya. yang prominent ya, bagian yang Iya yang kemungkinan bisa blister ya, yang kadang kan kita menonjol-nonjol. memang kebiasaannya blisternya di daerah situ-situ aja gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Hmm. Ya. Oke. Terakhir dok nih ada pertanyaan. Penanganan pertama untuk hematom gimana ya dok? Kan soalnya kita harus lanjut perjalanan. Misalnya tengah jalan nih, Hematom oh apa ini nih? ternyata hematom. Hematom Yang banyak yang ya. tadi, Jadi yang tadi. hemat. Oh ya, ya kalau di kuku gitu sih biar ya nggak bisa diapa-apain juga gitu. Tapi Hmm. bisa misalnya punya es gitu bisa dikompres-kompres. Eh, Oke. Kemudian tebalin paddingnya ditebelin. Eh, Hmm. Paddingnya ditebelin, baru deh mau jalan lagi ya. Kalau memang harus turun lagi ya, ya sudah jalan lagi Hmm. setelah itu. Oke. Satu lagi ya dok ya, cara mengatasi bahu yang pegal dok. Nah ini kan kalau kita hiking pasti bahu nih. Kalau saya pribadi memang sini sering sakit dok karena bawa carrier. Oh iya, kalau carrier ya. Gini. Bahunya pegal. Nah, Gimana gimana? Sorry putus-putus. iya maksudnya cara mengatasi bahu yang pegal katanya. Oh, bawa pakai. Oh ya, Ini namanya pendaki pasti dipijetin pegel ya dok. istri. Pijetin istri. Oh dipijet boleh nggak dok? Ya, kalau massage untuk ini ya, untuk itu boleh ya. Kalau massage buat apa istilahnya? Massage buat bagian yang itu seperti muscle soreness boleh ya massage itu ya. Oh Yang masa nggak boleh sonas massage boleh untuk dipijet. cedera ya. Iya, boleh. Itu salah satunya. Jahat ya. Tapi pa- pada tempat yang tepat. Jadi kalau Mm-mm. cedera itu dipijat malah parah. Tapi kalau misalnya muscle Oke. soreness boleh dipijat ya. Dan Mm-mm. penggunaan carrier ya. Akhir-akhir ini kan banyak yang menggunakan ini ya. Ada tips menggunakan pembalut ditempel di Kemarin, sini gitu ya. ya ya ya. Ya boleh-boleh aja Kemarin gitu dok ya. boleh ya. Tapi ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi itu kan cuma salah satu teknik aja ya. Intinya kalau karir kita sejak awal sudah nggak masalah ya, udah paddingnya bagus ya ngapain ditambahin ini itu, Iya malah nggak sih. nyaman kan di sini, Intinya geser-geser. kan sebenarnya empuk aja gitu ya di punggung gitu ya Iya, dok ya. heeh, heeh. Empuk Oke. dan strapnya agak lebar ya, agak lebar. Jadi jangan terlalu Oh tipis, lebar nanti dia ininya, menjerat. lebar Iya, strapnya, ininya, strapnya itu. strapnya. Oh itu pengaruh ya dok ternyata. Pengaruh, pengaruh, Oh, pengaruh, oke pengaruh, pengaruh. oke
Oke, mudah semua terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Dokter Rainer atas Oke. ilmunya dan konsul online-nya. Ya, saya memberikan pandangannya Aduh, Masya jelas ya. Allah. Kalau dibilang Iya, telekonsultasi, ntar saya di ini lagi sama Majelis Etik Kedokteran Indonesia. iya, Bilang kita kan pandangan cuma secara ini umum ya, apa aja. namanya? Betul, cuma meminta saran secara umum gitu Iya, kan. Pada betul. intinya kan kalau misalnya kita sakit ya kita harus periksa fisik dulu, kita harus tahu dulu Hmm. kondisi fisiknya seperti apa, baru diberikan penanganan yang tepat ya dok. Iya, baru diberikan Hmm, penanganan. iya betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Oke. Rainer, Ya, pembahasannya sangat terima kasih Dokter menarik, Dinda, sangat-sangat Wanita dan bermanfaat karena Gunung. iya, karena memang pendaki gunung yang memiliki spesialisasi yang sangat cocok gitu ya dok ya, traumatologi dan ortopedi itu sangat berharga menurut saya. Ini Ya, kesempatan semoga bagus untuk rutin mengedukasi ngobrol-ngobrol deh. Dok Rainer. Iya. Tuh, ada Oke. yang bilang sering-seringnya Kak Din katanya. Wow. Ya, Jangan semoga takut untuk bermanfaat undang ya. ya dok ya. Iya, boleh lain kali bahas apa-apa. Memang perlu saya lagi berusaha mempopulerkan outdoor medicine sih, kedokteran pendakian. Di Hmm. luar negeri itu banyak loh. Tapi di Indonesia ini kan Hmm. sarana promotif itu dokter-dokternya pada nggak minat gitu ya. Promotif jarang yang Iya, terjun ke sana karena benar. lebih banyak kuratif kan, lebih milih ngobatin, operasi atau apa. Kalau promotif memang ya saya berusaha untuk memberikan promosi kesehatan, edukasi bersama wanita dan Karena gunung. memang dokter menjalani itu gitu. Jadi dokter tahu apa yang celah-celah yang perlu diedukasi gitu ya, Dok ya. Iya, dan masih jarang ya. Jadi ya ini saya Sangat lihat buat rekan-rekan biar bisa dibutuhkan gitu. betul. Sangat memang masih sangat jarang dan buat teman-teman yang sekarang lagi nonton jangan lupa bacalah edukasi yang ada di dokter pendaki itu sangat-sangat bermanfaat. Oke, Di iya. sana pokoknya tentang hal-hal yang berkaitan dalam dunia pendakian gunung dan juga tentang kedokteran outdoor medicine tadi ya, Dok ya. Ilmunya Iya, sangat benar. banyak di situ. Boleh teman-teman kepoin, ada Dokter Rainer di situ yang memang sangat kompeten dalam bidang tersebut. Oke. Oke, Oke, terima kasih Dokter baik. Rainer atas Terima waktunya. kasih Dokter Dinda. Sukses sehat Siap. selalu ya. Wanita dan Ya, gunung sama-sama. semoga Semoga lancar-lancar. amin. Sukses Semoga juga. dokter juga sukses selalu dan sehat selalu ya, Dok. Oke. Oke. Ini wanita dan gunung Baik. open recruitment loh. Apa tuh? Iya, Iya, teman-teman kalau buat yang mau kalian ikut yang inner mau ikut circle, iya, inner tapi kalau circle-nya. cowok nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya, boleh, baru cewek-cewek aja ya. Iya, cewek-cewek aja. Kalau mau cowok jadinya Iya. sahabat inner circle gitu Oh, dong. iya. Iya, boleh, boleh. Oke, Ya, Dok. kalian Iya. promosi rekrutmen wanita dan gunung. Oke, Iya, ikut ya. ikut ya. Oke. Terima kasih dokter atas Oke. waktunya. Terima kasih. Selamat Thank malam. you. Jumpa lagi malam. Bye. Bye-bye.